Assalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib nuasil penjelasan kita berkenaan dengan perkembangan dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sudah kita jelaskan kemarin bagaimana marhalah at-ta'sis, ya, marhalah yakni fase pembentukan mazhab, ya, fase pembentukan mazhab yang dimulai dengan mazhabul qadim di Irak dan yang kedua mazhabul jadid di Mesir. Dan masing-masing dari para ulama atau masing-masing dari dua qaul ini, dua mazhab ini, qaul qadim dan qaul jadid, memiliki perawinya masing-masing, dan Asy-Syafi'i rahimahullah punya murid di dua tempat ini. Adapun di di Baghdad, di Kufah, ya, sebagian ulama mengatakan mazhabul qadim adalah semua pendapatnya Syafi'i sebelum di Mesir. Semua sebelum di Mesir, mau di Mekah, mau di ketika di Baghdad, di Kufah, pokoknya semua sebelum di Mesir itu qadim semua, ya, karena kan mereka berbeda pendapat. Yang qadim itu yang mana, apakah di Baghdad atau di Kufah dan seterusnya, ya, pokoknya semua selain Mesir, sebelum Mesir itu qadim semua. Adapun pendapat beliau di Mesir itu yang jadid. Taib, kita sudah sebutkan bahwa di antara rawi mazhab al-qadim adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, demikian pula Imam Abu Thawr, ya, Imam Abu Thawr. Sementara rawi al-madhab al-jadid, ya, ini punya murid-murid beliau seperti yang disebutkan kemarin. Sudah kita sebut belum, ya? Ya. Adapun periwayat yang mengambil dari Imam Syafi'i rahimahullah madhabul jadidnya beliau, ya, 6 di antaranya adalah Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, ya, Imam Al-Muzani rahimahullah, penulis Syarhus Sunnah Al-Muzani. Kemudian ada Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi, Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi, ya. Kemudian ada Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Jizi. Ini dua orang, ya, Rabi bin Sulaiman, satunya Al-Muradi, satunya Al-Jizi. Kemudian ada Al-Buaiti rahimahullahu ta'ala, Al-Buaiti rahimahullahu ta'ala. Taib, ini bisa disebut sebagai marhalah yang kedua. Prediksi ada? Syukur. Jadi marhalah yang pertama ini al-marhalatul ula, marhalatu at-ta'sis. Ini belum bisa kayaknya, atau memang ini yang masalah? Marhalatu at-ta'sis, pembentukan mazhab. Ya, di sini ada dua, kan? Ada al-qaul al-qadim dan ada al-qaul. Kita langsung sebutkan saja ringkas. Masa pembentukan mazhab di sini kesimpulannya ada dua, ada al-qadim, mazhab al-qadim, dan ada mazhab al-jadid. Ya, mazhab al-jadid. Kemudian yang kedua ada marhalatu an-naql, mulai penukilan, ya, mulai penukilan, yakni aqwalnya Imam Syafi'i. Sebelumnya di sini kemarin melahirkan apa? Marhalatu at-ta'sis. Di sini kemarin melahirkan ada berapa karakteris di sini kemarin di qadim? Ada dua. Yang pertama Al-Hujjah dan Ar-Risalah Al-Qadimah. Di sini ada Al-Hujjah
Ada kitab yang satu lagi saya lupa, tapi yang masyhur ini Al-Hujjah war Risalah. Risalah ya, Al-Qadimah. Kalau dia Al-Jadid Al-Um war Risalah. Itu kita pakai bahasa tinta merah aja biar jelas. Baik. Di sini ada Al-Hujjah dan war Risalah. Di sini ada Al-Um dalam fikih, war Risalah fil usul fikih. Ya, ini Risalah apa? Al-Jadidah. Jelas? Nah, ini keunggulan Imam Syafi'i dibandingkan imam yang lain. Beliau satu-satunya imam mazhab yang menulis sendiri furu' fikihnya dengan tangan. Dari tangan beliau sendiri maksudnya. Dan menulis sendiri usul fikihnya dengan tangan beliau sendiri. Jadi orisinil murni dari kaulnya beliau sendiri. Sementara imam mazhab yang lain tidak ada di antara mereka yang menulis fikihnya sendiri dengan tangannya. Yang ada apa? Murid-muridnya yang mengumpulkan akwal imamnya, kemudian dikumpulkan begitu jadi satu. Jelas? Ada pun Imam Syafi'i beliau sendiri yang langsung merumuskan apa? Fikihnya beliau. Usul fikihnya juga demikian, beliau sendiri yang langsung tulis. Imam lain tidak ada yang menulis, tidak ada yang punya buku usul fikih. Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah rahimahullah taala tidak ada yang menulis. Sehingga apa? Apa istilahnya? Keorisinalan kaidah fikihnya itu ke imamnya itu murni apa namanya? Merupakan pandangan mereka, dan tentunya itu muktabar, jelas diakui karena mereka murid-murid terdekat, tahulah metode berdalil gurunya bagaimana. Cuman kan istilah lebih orisinil, lebih jelas bahwa dinisbatkan kepada penulisnya yang ditulis oleh penulis sendiri, kan begitu. Dibandingkan apa? Ya, walaupun jelas itu apa namanya? Murid-murid terdekat para imam mereka jelas sampai sini tidak diragukan keorisinalnya. Ini kita nisbatkan fikih dan usul fikihnya masing-masing, iya, tapi maksudnya lebih orisinal di Syafi'iyah. Kenapa? Karena imamnya yang langsung nulis, bukan istimbat dari murid-muridnya, bukan hasil menggabungkan murid-muridnya, bukan. Sampai sini dari tulisan tangannya beliau. Dan beliau Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana yang ma'ruf, alim pertama yang menulis dalam usul fikih. Alim, beliau peletak dasar ilmu usul fikih. Yani dalam konteks karya tulis, beliau pertama menulis. Baik. Kemudian kita pindah ke marhalah yang kedua, namanya marhalatu an-naql. Mulailah murid-muridnya Syafi'i menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah. Di mazhab al-qadim yang meriwayatkan dari beliau ada beberapa orang, yang paling masyhur seperti Imam Ahmad wa Abu Thawr. Abu Thawr. Sementara di Al-Jadid yang paling masyhur Al-Muzani. Sahib apa tadi? Syarh Sunnah. Ya, Al-Muzani. Kemudian ada Ar-Rabi Al-Buaiti. Al-Buaiti dulu karena beliau juga punya mukhtasar Al-Buaiti. Dan ada Ar-Rabi Ibnu Sulaiman. Ar-Rabi bin Sulaiman dalam mazhab Syafi'i ada dua. Yang pertama Al-Muradi dan ada Al-Jizi. Al-Jizi. Dua-duanya namanya Ar-Rabi bin Sulaiman. Ya, Ar-Rabi Ibnu Sulaiman. Yang masyhur tentunya Al-Muradi. Ya, yang ada kutipannya itu apa? Yang ada kutipannya katanya kisahnya beliau mandek di awal-awal belajar, ya, tidak bisa masuk-masuk, terus katanya Syafi'i mengatakan seandainya ilmu itu adalah makanan saya akan suapkan kepadamu. Ini Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi ini. Ya, sebagian mempertanyakan kisahnya atau syah tidaknya, ala kulli hal masyhur seperti itu. Baik. Nah, ini masing-masing meriwayatkan. Imam Ahmad rahimahullah dengan keunggulan dengan banyaknya riwayat yang beliau tahu, kemudian mazhab beliau berdiri sendiri. Beliau punya tarekat ijtihad sendiri rahimahullahu taala. Ya, walaupun demikian Ibn Abdul Bar, ya, Ibn Abdul Bar rahimahullah beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad termasuk rawi mazhab qadim, betul. Karena itulah kayak Ibn Abdul Bar, ya, walaupun pandangan beliau ini kurang tepat, ya, tidak menyebutkan Hanabilah sebagai mazhab sendiri, dijadikan sebagai periwayat dari Syafi'i. Tapi ini pendapat beliau kurang tepat, ya. Nah, masyhur Imam Ahmad rahimahullah mustaqil dengan mazhab sendiri, dengan fikrah tersendiri. Baik.
Benar. Kemudian kita sudah sebutkan bahwa ketika terjadi khilaf antara qadim dan jadid, ainal mu'tamad? Ya, mu'tamad dalam mazhab yang jadid, kecuali ya pada 17 atau 24 permasalahan, belasan masalah ulama Syafi'iyah sepakat menjadikan yang qadim sebagai yang mu'tamad. Tapi asalnya semua yang mu'tamad di al-jadid. Mafhum? Nah, ini apa namanya marhalah yang kedua, marhalatun naql. Nah, kemudian yang ketiga marhalah yang ketiga an-nashr, mulai apa namanya? Mulai penyebaran madhab. Mulai penyebaran madhab. Nah, di mana mazhab Syafi'i rahimahullahu taala kemudian di marhalah berikutnya terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. 6. Jadi yang ketiga ada marhalatu an-nashr. Ini saya bahasakan sendiri ya. Jadi mulai penyebaran mazhab. 6. Ini terputus. Bukan terputus ya, apa ya? Mereka menjadikan ini sebagai umdah kan? Ini yang jadid, yang mu'tamad. Sehingga penyebaran mazhab Syafi'i berikutnya lewat yang ini, jalur ini. Bukan lagi di sini. Kecuali tadi segelintir apa? Permasalahan. Tetap dijadikan itibar mereka ini. Baik. Karena ini di Mesir. Dan sampai sini ini di Mesir. Nah, ketika marhalatun nashr, banyak ulama yang kemudian berbondong-bondong datang ke mana? Ke Mesir. Kenapa? Ya ini orang-orang yang dulu belajar kepada Imam Syafi'i di mana? Di Baghdad. Ya kan? Kita sebutkan Baghdad dulu kota metropolitan lah ceritanya sampai sekarang. Semua ngumpul ilmuwan di situ, ulama. Nah, ketika mendengar Syafi'i rahimahullah ke Mesir, mereka apa namanya? Berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba untuk datang apa? Datang ke Mesir. Untuk mengambil ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Cuman tentunya apa namanya? Mereka yakni yang mengambil ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentunya tidak langsung mengambil dari Syafi'i. Tidak langsung mengambil dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, tapi mengambil dari murid-muridnya. Ini ketika Imam Syafi'i rahimahullah sudah meninggal, ya, maka orang-orang yang dulunya mengambil ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullah datang ke Mesir untuk mengambil mazhab beliau dari murid-muridnya Syafi'i, seperti Al-Muzani, Al-Buwaiti dan selainnya dari para murid-murid senior dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kemudian di marhalah an-nashr ini ya muncullah dua thariqah, dua metode dalam menyebarkan mazhab Imam Syafi'i. Thariqah yang pertama thariqatul Iraqiyah ya, dan yang kedua thariqah al-Khurasaniyah. Baik. Jadi yang pertama tariqah al-Iraqin. Ini al-Iraqin. Tariqah
al-Iraqiyah. Dan yang kedua at-tariqah apa? Al-Khurasaniyah. Tariqah al-Iraqiyah ini apa namanya, diasaskan dicanangkan ya oleh Abul Qasim Al-Anmati rahimahullahu taala. Nah, ini Abul Qasim Al-Anmati. Beliau datang ke Mesir untuk belajar dari Al-Muzani, dari Ar-Rabi, murid-muridnya Syafi'i. Ya, belajar kemudian pulang membawa apa? Ilmunya. Jelas? Abul Qasim Al-Anmati. Kemudian ilmu beliau diambil oleh murid beliau yaitu Abul Abbas Ibnu Suraid. Sementara di sini Tariqah Khurasanin adalah ada Abu Awanah, Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri al-Isfiraini, Abu Awanah al-Isfiraini. Nah, beliau Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri. Beliau penulis kitab Musnad, ada Musnad Abi Awanah. Ya, beliau punya kitab Sunan. Jadi beliau muhaddis juga. Beliau juga ke Mesir belajar dari siapa? Al-Muzani, dari Ar-Rabi, Al-Buaiti, dari murid-murid Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jelas ya? Udah. Ini marhalah berapa? Marhalah ketiga. Yang keempat. Nah, jadi ini arahnya ke ini ya. Masing-masing punya ciri khas. Ya. Kalau Iraqiyah ciri khasnya lebih akurat dalam lafaz, dalam penukilan dobat lafaz. Lebih akurat dalam apa? Lafaz, penukilan lafaznya. Sementara Khurasaniyah lebih keunggulannya lebih apa namanya? Tafri'nya, tafri' masailnya itu bagus, banyak. Masing-masing punya keunggulannya lah. Jadi kalau dari sisi kutipan-kutipan, keakuratan dan semacamnya ini lebih unggul. Tapi dari sisi pengembangan permasalahan, furu', ya, masalah-masalah baru dan seterusnya lebih ini di Khurasaniyah keunggulannya beliau, keunggulannya mereka. Taib. Kemudian datang marhalah berikutnya, marhalatut tahrir. Marhalatut at-tahrir. Nah. Apa itu marhalatut tahrir? Mentahrir, yakni mendudukkan mana sebenarnya mazhab Syafi'i. Kan begini, ketika masing-masing ini dua thariqah ini mengeluarkan karya tulis, jelas sampai sini, dan mengatakan inilah yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, satunya mengatakan enggak, ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dan ada berapa karya tulis di situ, jelas sampai sini, sehingga apa? Ya, pada beberapa masail mereka khilaf yang mana yang mu'tamad. Menurut Iraqiyah ini yang mu'tamad, menurut Khurasaniyah ini yang mu'tamad. Nah, datanglah fase berikutnya tahrir. Marhalah tahrir itu mendudukkan bahwa sebenarnya dari dua ini yang mu'tamad dalam masalah ini. Ya, yang dalam masalah ini yang mu'tamad yang ini, gitu. Ya, mendudukkan permasalahan bahwa pada masalah-masalah yang mereka khilaf yang mana yang mu'tamad, di sini didudukkan di marhalatut tahrir bahwa yang mu'tamad dalam mazhab ini nih. Misalnya dalam masalah ini yang benar adalah Iraqin. Dalam masalah ini yang benar adalah Khurasaniin. Itu namanya marhalatut tahrir. Jadi karena banyak akwal, banyak ini begini, dan semua pendapat itu dinisbatkan kepada kepada Syafi'iyah, ya.
maka datanglah marhala ini untuk mendudukan bahwa yang mu'tamad dalam mazhab ini. Dan sampai sini, yang mu'tamad dalam mazhab ini. Nah, ini marhala yang berapa? Marhala yang keempat, yaitu marhala at-tahrir. Nah, di marhala at-tahrir ini, ya, di marhala at-tahrir ini ada sejumlah ulama yang muncul. Yang paling terkenal, yang pertama adalah Imamul Haramain, penulis Al-Waraqat. Sampai sini, Imam Al-Haramain. Siapa namanya Imam Al-Haramain? Hah? Abdul Malik ibn siapa? Abdul Malik ibn Abdullah bin Yusuf. Imam Al-Haramain. Saya tulis kita aja. Imam Al-Haramain. Di sini kita lupa tulis bukunya. Al-Muzani rahimahullah, beliau punya Mukhtasar Al-Muzani. Al-Buwaiti punya Mukhtasar Al-Buwaiti. Masing-masing punya Mukhtasar. Apa yang diringkas? Jadi Al-Um diringkas oleh siapa? Al-Muzani. Makanya Al-Um itu sebenarnya bukan buku pelajaran ya. Saking sulitnya, beratnya pembahasan Syafi'i. Makanya itu diringkas oleh orang-orang belakangan. Yang bisa membaca ya yang sudah bagus juga tentunya. Makanya kalau dirasa Syafi'iyah enggak sampai ke Al-Um belajarnya. Ya, paling sampai ke kutubnya Nawawi. Ya, dan yang setabakat dengannya. Baik, jadi Al-Muzani punya Mukhtasar Al-Muzani. Dia meringkas apa? Al-Buwaiti juga punya Mukhtasar Al-Buwaiti, meringkas Al-Um. Dari dua Mukhtasar ini yang paling masyhur Al-Muzani. Ya, Mukhtasar Mukhtasar Al-Muzani Al-Um. Ini yang paling apa? Paling masyhur dua Mukhtasar ini. Ada? Datang Imamul Haramain, beliau membuat kitab Nihayatut apa? Kok lupa sih, qadarullah. Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab fi dirasatil madhab. Ya, Nihayatul Matlab fi dirasatil madhab. Buku ini ringkasan dari Mukhtasar Al-Muzani. Nihayatul Matlab ini ringkasan dari siapa? Dari Mukhtasar Al-Muzani. Jadi kalau kita mau garis, ini ringkasannya. Jelas? Imam Al-Haramain. Kemudian kitab Imamul Haramain ini, Nihayatul Matlab ini, diringkas oleh murid beliau Al-Ghazali rahimahullah. Siapa nama beliau? Siapa namanya Al-Ghazali? Siapa Al-Ghazali namanya? Nah, Muhammad sudah benar. Muhammad bin Muhammad. Ya, 3 kali. Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali rahimahullah. Wafat beliau berapa? 505 ya? Enggak salah. Iya, 505. Taib, Imamul Haramain. Kemudian datang Al-Ghazali rahimahullahu taala. Al-Ghazali punya kedudukan yang penting dalam mazhab Syafi'iyah. Dan sampai sini punya kedudukan sangat penting dalam mazhab Syafi'iyah. Beliau kemudian meringkas Nihayatul Matlab, buku gurunya. Ya, meringkas Nihayatul Matlab, buku apa? Gurunya. Diringkas menjadi Al-Basit. Al-Basit. Karena Al-Basit masih terlalu panjang, beliau ringkas lagi menjadi Al-Wasit. Terus diringkas lagi jadi Al-Wajiz. Nah, ini 3 buku Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kita lihat ya, makanya
Al-Wasit aja masih kepanjangan, masih besar kesulitan. Diringkas oleh beliau Al-Wasit. Al-Wasit masih dirasa ini diringkas lagi. Nah, sekarang baru belajar matan Abu Syuja sudah sombong kan begitu. Ya. Masih jauh. Masih jauh. Ya. Taib. Ada kitab-kitab yang lain tentunya di sini, tapi ini yang masyhur. Nantilah di kitab berikutnya kita jelaskan lebih jauh lagi kitab-kitabnya. Jelas ya? 6. Taib. Udah. Kemudian belum sudah? Kemudian selanjutnya kitab Al-Wajiz dari Imam siapa? Al-Ghazali rahimahullah, dari Al-Wajiz ya. Diringkas oleh Ar-Rafi'i rahimahullah. Judul kitabnya Al-Muharrar. Al-Muharrar. Ar-Rafi'i, Al-Muharrarnya Ar-Rafi'i diringkas oleh An-Nawawi menjadi apa? Minhajut Talibin. Fi Umdatil Muftin. Al-Muharrar. Di sini juga di fase nanti disebutkan.
Nawawi jelas. Nawawi kan 676 wafatnya. Zakaria Al-Ansari 800-an. Udah ya? Nah. Jadi ini tanda begini ringkasan ya. Ringkasan. Baik. Nah, ini marhala at-tahrir yang pertama. Marhalatut tahrir al-ula. Ya, kalau kita mau tambahkan. Al-ula yang pertama. Nah, jadi inti di marhalah tahrir yang pertama di dua orang imam ini. Bagiin aja ya. Dua orang imam ini, Ar-Rafi dan An-Nawawi rahimahullah. Para fuqaha Syafi'iyah mengatakan masalah apa saja yang mereka berdua sepakat, maka dipastikan itu yang mu'tamad dalam mazhab. Ya. Apa-apa yang mereka sepakati berdua, itu yang mu'tamad dalam mazhab. Karena Minhajut Thalibin bukan sekedar ikhtisar dari Muharrar, bukan sekedar diringkas. An-Nawawi rahimahullah meringkas Muharrar, kemudian kalau ada yang beliau berbeda pendapat dengan Ar-Rafi'i, Ar-Rafi'i mengatakan itu mu'tamad, kata Nawawi bukan, beliau tulis sendiri perbedaannya, pendapat beliau beda dengan Al-Muharrar, dan beliau menambahkan masail lain yang tidak tersebut dalam Muharrar. Iya. Nah, maka yang mu'tamad dalam mazhab adalah apa yang disepakati oleh keduanya. Sudah sampai sini? Kapan keduanya sepakat, maka itulah yang mu'tamad dalam mazhab. Ya, sudah sampai sini? Nah, bagaimana kalau mereka berbeda pendapat? Ar-Rafi mengatakan yang mu'tamad ini, An-Nawawi mengatakan ini. Ini pedoman kalau untuk membaca buku-buku fikih Syafi'iyah. Ya. Ketika membaca syuruh, hawashi, Ar-Rafi mengatakan begini, An-Nawawi mengatakan seperti ini. Kalau mereka berbeda pendapat, maka para fuqaha Syafi'iyah mendahulukan An-Nawawi. Mengatakan yang mu'tamad adalah qaulnya Nawawi. Kenapa? Karena beliau punya keunggulan dalam hadis yang tidak dimiliki oleh Ar-Rafi. Ya, beliau muhaddis, Nawawi rahimahullah. Tapi kalau mereka sepakat sudah. Ya, enggak ada di luar itu secara umum. Udah ya, taib. Ini terus pindah ke marhalah at-tahrir as-saniyah, marhalah tahrir yang kedua. Sebagian menyebutkan ada marhalah di antara tahril ula dengan tahrir marhalatul ula dengan marhalatul saniyah, ya. Mana nih? Udah? Kita hapus ya? Betul? Ambil ya? Kita mau hapus. Ya, ini ada kita mau hapus. 1, 2, 3, 4. Udah ya? 6.
Jam berapa? Nanti kita ini aja ya, global saja. Sebagian mengatakan setelah marhalatul ula ada marhalatul nadhar. Marhalatu an-nadhar. yakni para peneliti dalam mazhab. Mereka melihat kembali apa-apa yang ditahrir oleh Ar-Rafi dan An-Nawawi. Melihat kembali, mengecek kembali, ya. Ada yang dikritisi, ada yang dikritisi, ada yang menambahkan permasalahan baru yang belum disebutkan oleh keduanya. Jelas sampai sini? Ya, karena kan masalah kontemporer terus terperbaharui kan, ada kejadian-kejadian baru yang belum terjadi, ditarik ke usulnya Syafi'iyah. Nah, di sini ada sejumlah ulama, ya, ada sejumlah ulama. Di antaranya misalnya kayak Al-Bulqini, ada lagi Al-Adru'i. Ini nama-nama yang masyhur dalam hawashi, dalam syuruh. Kemudian ada As-Subki, ayah dan anak sama ini, As-Subkiyan, ya. Kemudian ada setelahnya Zakaria Al-Ansari. Nah, Zakaria Al-Ansari Ibn Muhammad. Nah, kemudian Al-Mahalli. Fokus ke tiga nama ini ya. Al-Bulqini, ya, Al-Adri punya kalam, punya kritikan, beliau punya pendapat ikhtiarat sendiri. Ikhtiar sendiri. 6. Iya, Al-Mahalli, Syarah Warqat Al-Mahalli. Ya. 6. Mereka meneliti kembali apa-apa yang dipilih oleh keduanya, Rafi dan Nawawi, ya. Kalau mereka berbeda pendapat, mereka mendudukkan yang mana yang lebih tepat, Rafi atau Nawawi, ya. Kemudian menambahkan masail yang baru. Nah, sampai pada Zakaria Al-Ansari ini diitlaqkan dalam mazhab Syafi'iyah sebagai Syekhul Islam. Kalau dalam buku-buku Syafi'iyah dikatakan Syekhul Islam, maksudnya beliau Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Ya, Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Beliau murid senior dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam hadis. Ya, dalam hadis. Riwayat Al-Hafidz Ibnu Hajar lah. Kemudian yang terakhir, marhalah At-Tahrir As-Saniyah. 6. Ada juga yang mengatakan fase istiqrarul madhab, yakni madhab sudah final, sudah istiqrar, sudah nggak ada lagi orang belakang datang menggugat, nggak ada, ya, sudah istiqrar, sudah tinggal kalau ada masalah baru ditarik ke furu'i, sudah. Ini fase yang terakhir. Di fase ini amalnya ya tadi meneliti semua yang sebelumnya, meneliti semua yang ada, mulai dari sini sama buku-bukunya mereka. Ya, Zakaria Al-Ansari punya kitab Manhajut Thullab, ya, Manhajut Thullab. Bila sampai sini. 6.
Nah, di fase ini ada sejumlah kitab ya atau sejumlah ulama dalam fase ini seperti Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, kemudian siapa? Ar-Ramli, kemudian ada juga Al-Khatib, Asy-Syirbini. Al-Khatib dalam Syafi'iyah ini Khatib Asy-Syirbini. Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala. Ibnu Hajar di sini bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Beda lagi dengan Ibnu Hajar Al-Haythami bisa dan lagi. Al-Haythami hadis. Syafi'i juga tapi cenderungnya di hadis, apa sibuknya di hadis. Al-Haythami. Apa kitabnya itu yang mengumpulkan Kutubus Sittah plus ini Al-Haythami rahimahullah. Majma'uz Zawaid, ya, Majma'uz Zawaid. Zawaidnya Imam Ahmad, Mu'jamut Tabrani, satu lagi apa ya? Sama Zawaidnya terhadap Kutubus Sittah. Yang setelah itu aja hitam Ar-Ramli. Baik. Untuk di sini kitab mereka bertiga ini mereka meringkas Minhajut Thalibin An-Nawawi. Ya. Bukan meringkas, mensyarah. Mensyarah apa namanya Minhaj At-Thalibin An-Nawawi. Yang pertama Tuhfatul Muhtaj. Apa namanya? Ibnu Hajar. Yang kedua Ar-Ramli Nihayatul Muhtaj. Al-Khatib punya Mughnil Muhtaj. Syarah Minhaj. Ya. Udah ya, nanti ada di bawah Marhal Hawashi, tapi nantilah Hawashi, Ashabul Hawashi. Yani yang memberikan hasyiah kepada tiga syarah ini. Sebenarnya siapa Al-Mahalli juga punya syarah syarah siapa? Syarah Al-Minhaj. Apa namanya? Kanzur Ragibin, Syarah Minhajit Thalibin. Kanzur Ragibin. 6. Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj. Nah, Syafi'iyah belakangan ini, di belakangan setelah itu berputar di atas tiga kitab ulama ini, itu aja.
secara umum berputar di sini. Jelas? Masail ya berpulang ke sini. Kalau ada yang kurang jelas ke Hawashi, ada Hashi masing-masing, ada yang membuat hasyiah dari 3 buku ini. Ini syarah dari syarah. Hasyiah itu syarah dari syarah. Taib. Nah, di sini fokuskan kedua orang ini, Ar-Ramli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Para fuqaha Syafi'iyah mengatakan yang mu'tamad dalam mazhab adalah apa yang disepakati oleh keduanya. Ya, kalau keduanya sudah sepakat, itu yang mu'tamad. Walaupun Al-Khatib menyelisih, walaupun Al-Mahalli beda. Ya. Ini dikatakan tahrir yang kedua karena ini nih, penetapan yang mu'tamad dalam mazhab adalah apa yang disepakati oleh keduanya. Jadi kalau Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli sepakat, sudah. Jelas? Ingat ini Ibnu Hajar bukan sahib Bulughul Maram ya, lain, beda. Beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani masyhur dan Syekhul Islam dalam hadis ya, tentunya sebagaimana yang ma'ruf, tapi beliau tidak tidak punya ba' yang luas dalam mazhab Syafi'i, dalam fikih mazhab Syafi'i, enggak. Karena itulah kitab beliau Bulughul Maram la yumassilul mazhab Syafi'i, enggak. Ya. Itu bukan buku pegangan dalil-dalil Syafi'iyah, bukan. Bulughul Maram. Sudah sampai sini? Sudah ya? Jadi kalau mereka sepakat, maka itulah yang mu'tamad. Ibnu Hajar sama siapa? Ar-Ramli. Kalau mereka berbeda pandangan, mereka berbeda pendapat, ya. Mereka berbeda pendapat, maka yang mu'tamad dalam mazhab menurut para ulama Yaman dan Hijaz, mereka lebih cenderung kepada pendapatnya Ibnu Hajar. Sementara ulama Mesir, Syafi'i di Mesir, lebih cenderung kepada mu'tamadnya Ar-Ramli, karena Ar-Ramli orang Mesir. Nah, kita di Indonesia, Syafi'i di Indonesia itu rata-rata dari Yaman, ya, dari Tarim, Hadramaut, dari Yaman. Jadi kalau mereka berdua berbeda pendapat, Ibnu Hajar Haytami, ulama Yaman dan Hijaz mengatakan yang mu'tamad qaulnya siapa? Ibnu Hajar. Misriin mengatakan apa? Yang mu'tamad Ar-Ramli. Baik. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini saya kira cukup pengantar berkenaan dengan masalah penjabaran. Insyaallah ta'ala di kitab berikutnya baru kita paparkan lebih ini lagi. Udah ya. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.